Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Usaidokobo dengan NIM 44432301059. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa wadah budidaya kolam beton. Yang pertama ada pendahuluan. Rekayasa kolam ikan beton merupakan inovasi penting dalam pengembangan aquaculture. Kolam beton memiliki keunggulan dibandingkan kolam tanah atau terpal, antara lain daya tahan tinggi, perawatan mudah, dan kebersihan yang lebih baik yang dapat mengurangi risiko wabah penyakit. Selain itu, penggunaan kolam beton memungkinkan pengendalian kualitas air yang lebih baik, sehingga memaksimalkan pertumbuhan dan produktivitas ikan. Dengan rekayasa wadah yang tepat, kolam beton tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemeliharaan ikan, tapi juga meningkatkan efisiensi produksi dan mendukung keberlanjutan usaha aquaculture. Ada juga manfaatnya budidaya ikan dalam kolam beton. Memiliki sejumlah manfaat yang signifikan. Salah satunya adalah kontrol yang lebih baik terhadap kualitas air, karena kolam beton lebih tahan terhadap kerusakan dan kebocoran dibandingkan kolam tanah. Hal ini memungkinkan peternak untuk menjaga kondisi air tetap optimal bagi pertumbuhan ikan. Selain itu, kolam beton juga mempermudah pengelolaan sanitasi dan pencegahan penyakit, karena kolam yang bersih dan terkontrol lebih mudah dipelihara. Kolam beton juga lebih tahan lama dan dapat digunakan dalam jangka panjang, memberikan stabilitas lebih dalam hal infrastruktur dengan desain yang bisa disesuaikan. Kolam beton memungkinkan penggunaan lahan yang efisien, baik untuk skala kecil maupun besar. Nah, ini kolam betonnya. Di sini saya akan menjelaskan kolam betonnya. Yang pertama itu, sejak awal berdirinya, ada alatnya, skop, digunakan untuk menggali tanah dan mencampur bahan-bahan beton. Terus selanjutnya ada cangkul untuk menggali dan meratakan tanah, terutama saat mempersiapkan lokasi kolam. Yang ketiga itu ada ember untuk membawa campuran semen atau air. Yang keempat itu ada sendok bata atau disebut pasir, digunakan untuk memindahkan pasir ke lokasi pengerjaan. Yang kelima itu ada pompa air. Jika kolam memiliki sistem filtrasi atau perlu pengalihan air ke dalam kolam. Dan selanjutnya ada bahan yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada pasir. Fungsinya itu ada pasir digunakan sebagai bahan campuran beton. Pasir yang baik harus bersih dan bebas dari kotoran. Yang kedua itu ada semen untuk mengikat material dalam campuran beton. Kerikil menjadi adonan beton yang bisa dicor. 5 ada kawat beton. Kawat digunakan sebagai penguatan untuk struktur kolam agar lebih kokoh dan tahan lama. Yang terakhir ada lapis kolam. Jika kolam ingin dilapisi dengan ubin atau pastel halus untuk tampilan yang lebih estetik dan permukaan yang lebih mulus. Selanjutnya, cara pembuatan kolam beton dapat dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Pertama, tentukan lokasi dan ukuran kolam sesuai kebutuhan. Lalu, lakukan penggalian tanah dengan kedalam yang diinginkan. Setelah itu, buat fondasi dengan meratakan dasar
galian dan menambahkan lapisan batu, kerikil, dan pasir sebagai alas. Selanjutnya pasang rangka besi tulangan untuk memperkuat dinding dan dasar kolam. Kemudian lakukan pengecoran dengan campuran semen, pasir, kerikil, dan air sesuai perbandingan yang tepat hingga membentuk dinding serta dasar kolam. Setelah beton mengering, lakukan proses plesteran dan penghalusan agar permukaan kedap air. Lalu biarkan beberapa hari hingga benar-benar kering. Terakhir, lakukan uji coba pengisian air untuk memastikan kolam tidak bocor sebelum digunakan untuk budidaya ikan. Nah, ini kolamnya. Dan selanjutnya ada tujuan untuk meningkatkan produktivitas pembudidayaan ikan dengan menciptakan lingkungan yang terkontrol, aman, dan efisien. Kolam beton memberikan keuntungan berupa struktur yang kokoh, tahan lama, dan mudah dalam perawatan sehingga dapat mengurangi risiko kerusakan akibat perubahan cuaca atau bencana alam. Selain itu, sistem kolam beton memungkinkan pengelolaan kualitas air yang lebih mudah seperti pengaturan pH, kadar oksigen, dan suhu yang sangat penting bagi kesehatan ikan. Saya membudidayakan ikan nila. Selanjutnya ada kesimpulan. Salah satu metode yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas perikanan. Kolam beton memiliki keunggulan dalam hal ketahanan, kemudahan pengelolaan kualitas air, serta minim risiko kebocoran dibandingkan kolam tanah atau terpal. Dengan penerapan teknik budidaya yang tepat, seperti pengaturan aerasi, suhu, pH, pemberian pakan yang sesuai, serta pengendalian kualitas air, kolam beton mampu menghasilkan ikan dengan kualitas baik dan produktivitas tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.